Hai, saya Apoteker Nur Aziza. Siapa sih yang tidak kenal obat ini? Disebut-sebut sebagai obat segala penyakit. Yakni obat super tetra. Seringkali masyarakat kita menggunakan obat tetra untuk mengobati luka, sakit perut, diare, anyang-anyang, bahkan buat hewan peliharaan. Cara masyarakat menggunakan obat ini cukup beragam. Ada yang minumnya 2 biji sekali atau cuma 1 biji sekali. Kemudian ada yang sampai membuka kapsulnya buat ditaburkan di luka. Katanya luka yang baru cepat kering atau menggunakannya di wajah sebagai obat jerawat. Padahal ini salah besar. Jika digunakan tanpa adanya rekomendasi dari dokter, sangat berbahaya. Super tetra termasuk obat antibiotik. Isinya tetrasiklin. Biasanya obat ini diberikan ketika pasien terindikasi infeksi bakteri yang didiagnosis oleh dokter. Sehingga untuk mendapatkan obat ini harus dengan resep dokter. Ingat, indikasi dosis penggunaannya harus sesuai anjuran dokter, bukan karena katanya si A. Jadinya asal beli di warung. Jika tidak ada indikasi infeksi dan kamu minum obat ini asal-asalan, takutnya terjadi resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini ibaratnya ketika bakteri di tubuh kamu kebal dan tidak mempan lagi terhadap obat antibiotik. Sakitnya akan lebih parah, biaya obat semakin mahal. Kategori obat super tetra adalah kategori D sehingga tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Obat ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui karena obat tetrasiklin dapat terserap ke dalam ASI sehingga meningkatkan risiko terganggunya perkembangan tulang bayi. Obat ini tidak disarankan untuk penderita gangguan ginjal dan fungsi hati, begitupun anak-anak usia di bawah 8 tahun karena menyebabkan diskolorisasi gigi. Obat ini juga menyebabkan kulit lebih mudah sensitif terhadap paparan sinar matahari, sehingga kamu perlu menggunakan tabir surya dan baju tertutup jika hendak keluar rumah. Hindari mengkonsumsi obat ini bersamaan dengan produk yang mengandung zat besi, produk susu, vitamin tambah darah, obat-obat untuk saluran pencernaan, misalnya antasida, sukralfat, zinc, kaolin peptin. Hindari mengkonsumsi obat kontrasepsi hormonal bersamaan dengan antibiotik karena dapat menurunkan efektivitas obat kontrasepsi. Kamu bisa menggunakan kontrasepsi lain. Obat tetrasiklin lebih baik diminum saat berkosong atau 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Dengan berbaring setidaknya selama 30 menit setelah mengkonsumsi obat ini. Ingat, obat minum tidak dianjurkan penggunaan luar badan, misalnya ditaburkan di luka, bisul, bahkan di wajah. Jika diresepkan antibiotik oleh dokter, jangan lupa minum sampai habis dan teratur. Konsultasikan penggunaan obat kepada dokter atau apoteker. Jangan lupa share video ini. See you on the next video. Bye-bye.